Ufuk timur Nusantara berdiri kokoh di bumi persada, mengemban cita-cita luhur dan mulia. Ya, jumpa lagi bersama saya, Rahmawati. Saya ini adalah salah satu mahasiswi di Institut Agama Islam Negeri ya Fatahul Muluk Papua. Saya ini adalah mahasiswi semester 2. Nah, tujuan saya membuat video ini, teman-teman, saya akan melanjutkan pembahasan materi akidah akhlak kelas 2 semester 2. Tapi materi kali ini adalah untuk menganalisis pembelajaran akidah akhlak kelas 2 semester 2. Nah, di sini adalah dua pembahasan teman yang akan membahas. Yang pertama, langkah-langkah memilih bahan ajar. Yang kedua, rumusan materi akidah akhlak kelas 2 semester 2. Tapi sebelum saya menjelaskan materi 2 tahap tadi, teman-teman juga harus tahu nih, apa sih pengertian analisis, fungsinya, tujuannya apa ya. Mari kita simak bareng-bareng pengertian analisis. Nah, teman-teman, apa sih pengertian analisis? Analisis adalah aktivitas kegiatan yang melingkupi beberapa aktivitas. Contoh, aktivitas tersebut itu berupa yang membedakan, mengurai, serta memilih-milih untuk bisa dimasukkan dalam kelompok atau dikategorikan dengan tujuan-tujuan tertentu. Jadi menganalisis itu kita memilih-milih atau mengelompokkan sesuatu, data atau apapun untuk menghasilkan sebuah tujuan tertentu. Jadi menganalisis seperti itu ya pengertiannya. Ya teman-teman, itu tadi pengertian analisis. Sekarang apa sih fungsi dan tujuannya? Fungsinya adalah dapat mengumpulkan data-data yang terdapat pada suatu lingkungan tertentu. Jadi fungsinya itu kita bisa mengumpulkan data-data dari suatu lingkungan tertentu. Itu fungsinya. Tujuannya apa sih tujuannya? Tujuannya itu adalah data yang pada akhirnya kita sudah kumpulkan, kemudian dapat kita gunakan sebagai keperluan untuk kita analisis. Jadi seperti itu fungsinya, tujuannya. Setelah data kita kumpulkan, data itu bisa kita gunakan untuk keperluan analisis kita. Jadi seperti itu teman-teman. Nah teman-teman, itu tadi pengertian, fungsi, dan tujuan analisis. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan inti, yaitu tentang langkah-langkah pemilihan bahan ajar untuk akidah akhlak kelas 2 semester 2. Nah, langkah-langkah yang pertama adalah kita mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar. Jadi, kita mengidentifikasi dulu nih aspek-aspek yang ada dalam kompetensi inti dan kompetensi dasar, teman-teman. Ya, dan sebelum kita menentukan materi pembelajaran, kita harus terlebih dahulu mengidentifikasikan aspek-aspek sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar. Nah, aspek tersebut perlu kita tentukan karena setiap aspek itu ya ada dia punya spek-spek tertentu atau dia punya standar dalam kegiatan pembelajaran. Nah, setiap standar kompetensi tersebut memerlukan materi pembelajaran atau bahan ajar yang berbeda-beda. Nah, jadi kita perlu langkah pertama kita harus menyesuaikan dulu nih dengan SK atau KD atau standar kompetensi dan kompetensi dasar, harus sesuai dengan materinya gitu teman-teman. Itu yang pertama. Nah teman-teman, langkah yang kedua adalah kita mengidentifikasikan jenis-jenis materinya dulu. Materinya ada apa saja di sana ya. Kemudian materinya juga harus sesuai dengan kompetensi dan kompetensi dasar, teman-teman. Kita harus sesuaikan juga dengan materi aspek kognitif, efektif, dan psikomotoris. Materi pembelajaran aspek kognitif ini harus secara terperinci dan dapat dibagi menjadi 4 jenis ternyata ya. Yang pertama yaitu tentang fakta, konsep,
prinsip, dan prosedur. Nah, keempat ini akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang materi jenis fakta. Ya, materi jenis fakta adalah materi berupa nama-nama atau objek, nama tempat, nama orang, lambang, peristiwa, sejarah, atau nama atau komponen suatu benda dan lain sebagainya. Jadi itu harus fakta, harus jelas. Tempat, nama, orang, peristiwa, bagian-bagiannya apa saja itu harus jelas. Ya, untuk membuat materi bahan ajar. Nah, itu teman-teman. Nah, teman-teman, itu tadi yang pertama. Yang kedua adalah materi konsep, ya, berupa pengertian. Kita harus menentukan pengertian, definisi, hakikat dengan inti isi. Materi jenis prinsip ini berupa dalil, rumus, postulat, adagium, paradigma, dan teorema. Ya. Kemudian yang selanjutnya, materi juga harus sesuai dengan prosedur, berupa langkah-langkah mengerjakan suatu urutan. Misalnya langkah-langkah, contoh nih, kan langkah-langkah kalau dalam bahasa langkah-langkah bagaimana cara langkah menelpon dengan baik, pertama mengucapkan salam. Nah, kita harus menyampaikan ke siswa juga apa step-stepnya, langkah-langkahnya sama dalam nanti materi akan kita sampaikan tentang langkah-langkah bagaimana tata cara kita masuk ke kamar mandi, bagaimana langkah-langkahnya, atau langkah-langkah bagaimana cara mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah, langkah-langkahnya seperti apa. Nah, itu teman-teman. Nah, kemudian kita masuk kepada tahap yang berikutnya, tahap yang ketiga, langkah-langkah ketiga. Masuk kepada tahap yang ketiga, yaitu memilih jenis materi sesuai dengan standar kompetensi dengan kompetensi dasar. Pilih jenis materi yang sesuai dengan standar kompetensi yang telah ditentukan. Perhatikan pula jumlah atau ruang lingkup yang cukup memadai sehingga mempermudah siswa dalam mencapai standar kompetensi. Jadi kita juga harus mengukur, melihat nih dengan keadaan siswa dan keadaan suatu daerah atau keadaan kita untuk menentukan materi, tetapi tetap pada menentukan atau sesuai dengan kompetensi dasar dan kompetensi SK dan kompetensi dasar maksud saya. Jadi seperti itu. Nah, kita harus sesuaikan dengan keadaan siswa, kemampuan siswa, tapi tidak terlepas dari standar kompetensi dan kompetensi dasarnya, teman-teman. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjut kepada tahap yang keempat. Mari kita simak sama. Ini langkah-langkah yang terakhir sebelum kita masuk ke rumusan materi. Langkah yang terakhir adalah memilih sumber bahan ajar setelah jenis materi ditentukan. Langkah berikutnya adalah menentukan sumber bahan ajar. Kemudian materi pembelajarannya atau bahan ajarnya dapat kita temukan dari berbagai sumber. Bisa majalah, bisa jurnal, bisa koran, atau internet, atau bahkan mungkin dari sekeliling lingkungan kita. Bisa jadi lingkungan sekolah kita bisa ambil bahan ajar dari situasi dalam kelas kita. Ya, banyak sekali rujukan-rujukan bahan ajar yang dapat kita ambil di sekeliling kita. Jadi tidak terpaku pada buku, bisa majalah, koran, jurnal, media, bahkan televisi, radio. Jika sekolah teman-teman yang memfasilitasi seperti internet, nah bisa juga dari media internet, kemudian ditayangkan melalui media Infocus. Nah itu, jadi banyak sekali bahan ajar yang kita dapatkan dalam kemajuan teknologi sekarang ini, teman-teman. Apalagi sekarang teknologi makin canggih, jadi banyak sekali bahan ajar yang kita bisa dapatkan dari media atau lingkungan kita sekitar. Nah begitu teman-teman, itu tadi adalah langkah-langkah menentukan bahan ajar dari yang pertama sampai yang keempat. Nah sekarang saya akan menyampaikan rumusan materi pembelajaran akidah akhlak kelas 2 semester 2. Ini dia rumusannya, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kan kita sudah
membahas nih langkah-langkah untuk menentukan bahan ajar. Nah, sekarang adalah materinya nih teman-teman, rumusan materi dari Akidah anak kelas 2 semester 2. Nah, yang pertama adalah tentang kalimat thayyibah. Nah, dalam pembelajaran semester 2 ini, kalimat thayyibah yang diambil adalah kalimat thayyibah subhanallah, atau yang artinya maha suci Allah. Ya, ini disampaikan kepada peserta didik. Nah, kita bisa menjelaskan seperti tadi. Kita bisa mengambil bahan ajar dari alam atau dari kisah dan teknologi, bagaimana cara melafalkan subhanallah ini ya, gitu. Kemudian ada juga bagaimana kita mengucapkan, bisa juga kita mengucapkan subhanallah ini dalam sholat. Nah, itu kan ada media pembelajarannya sudah dilakukan setiap hari oleh siswa dalam berzikir. Nah, kita bisa mengambil bahan ajar dari sana. Kemudian seperti itu. Nah, teman-teman, materi selanjutnya yaitu tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna yang diambil dalam materi Akidah anak kelas 2 semester 2 ini adalah cuma 4, yaitu Al-Qudus, As-Somad, Al-Muhaimin, dan Al-Badi. Nah, ini kita bisa menceritakan tentang sifat-sifat Allah seperti apa dari Asmaul Husna ini, atau kita bisa putarkan video, atau kita menceritakan kisah-kisah. Nah, seperti itu. Nah, materi yang selanjutnya adalah tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji itu seperti jujur, rajin, percaya diri, dan lain-lain. Ya, gitu teman-teman. Kemudian ada juga tentang akhlak tercela. Nah, seperti berbohong, berkata kasar, atau berbicara kotor. Nah, semua materi ini kita bisa mengambil langkah-langkah atau membuat bahan ajar dengan sesuai materi kita teman-teman, kemudian sesuai dengan lingkungan kita atau kondisi sekolah kita. Bagaimana ketika kita di sekolah kita memfasilitasi internet, kita bisa mengambil kisah-kisah tentang kisah-kisah anak soleh atau kisah-kisah Nabi tentang bagaimana akhlak Nabi untuk tidak berkata kotor, berkata kasar. Kemudian beliau adalah sosok yang jujur. Kita bisa menceritakan dari sirah Nabi yang kita bisa ambil dari internet melalui YouTube, lalu kita sampaikan kepada peserta didik. Jadi seperti itu teman-teman, bahan ajar itu kita bisa ambil banyak sekali dari lingkungan kita. Mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Kita ketemu lagi di next video tentang belajar akidah akhlak selanjutnya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai insan cendekia di timur persada Nusantara, jadilah duta bangsa dan agama, Islam rahmatan lil alamin. Di sini